Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak ibu, para calon ahli surga, para aulia Allah, para calon aulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Minahus Saniyah ya. Jadi pada kesempatan yang lalu, ya Dawud, wahai Dawud, qala al-mu'annifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ya Dawud, wahai Dawud, hadir wa anzir, hati-hati, waspada, wa anzir, waspada dan beri peringatan kaumaka, kaummu, aklas syahwati, memakan memakan syahwat, sesuai berdasarkan syahwat. Fa inna quluba ahli syahwati, sesungguhnya kolbunya ahli syahwat, mahjubatun anni, terhijab dari aku. Wa kama anna akla syahwat yatrudul abda min hadratillahi ta'ala, sebagaimana makan dengan syahwat itu bisa menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika maddur rijli, dan juga ongkang-ongkang kaki, leye-leye, min ghairi hajatin bijami'i su'il adab. Itu juga begitu juga, leye-leye tanpa kebutuhan itu juga merupakan su'ul adab. Nah, kita lanjutin pada waqala aidon. Nah, ini ya. Waqala aidon, dan berkata juga al-muallif, penyusun buku, la yablughul muridu, tidaklah sampai al-murid, tidaklah mencapai al-murid maqamas sidqi, yaitu maqam siddiq, hatta yazida, sehingga dia menambahkan fi ta'zimi amrillahi ta'ala, dalam mengagungkan perintah Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah. Lebih diperhatikan lagi, pay more attention to perintah dan larangannya. Fayaf'alu, maka dia melakukan al-manduba, sunnah-sunnah, ka'annahu wajibun, seakan-akan yang sunnah itu adalah wajib. Wa yajtanibu, dan dia meninggalkan al-makruha, yang makruh, ka'annahu haram, seakan-akan makruh itu adalah haram. Wa yajtanibul harama, dan ia menjauhkan haram, ka'annahu kufrun, seakan-akan yang haram itu adalah kufrun. Ini kita lanjutin dulu ya. Wa yanwi, dan dia meniatkan bijami'il mubahati, dengan seluruh mubah, khairon, dia meniatkan kebaikan, liuthaba ala dzalika, agar diberi pahala atas yang mubah-mubah itu. Fayanwi bin naumi, maka dia meniatkan bin naumi untuk tidur, fil qailulah, dalam tidur siang sebentar itu, qala yaqilu qailulah, yaitu tidur siang. Qala yaqulu qaulan, itu berkata. Kalau qala yaqilu qailulah, itu tidur siang. Yaitu at-taqawi, berkuat-kuat, ala qiyamil lail, dia niat qailulah itu supaya antar malam qiyamul lailnya kuat, enggak ngantuk. Wa yatanawalu ba'dus syahawati lil mudawamati li nafsi, dan ia memperoleh sebagian syahwat, keinginan-keinginan diri, lil mudawati li nafsihi, untuk mengobati dirinya. Idza nafarat minal ibadah, jika dia bosen, cuman obat bosen doang, minal ibadati, dari ibadat, bil kulliyah, secara umum begitu. Nah, kembali kita sampai koma dulu di sini. Kita kembali ke baris pertama. Jadi seorang murid tidak akan mencapai maqam siddiq sehingga dia lebih pay more attention kepada perintah-perintah Allah dan kepada larangan-larangannya. Lebih ditingkatkan lagi. Yang sunnah dianggap wajib, yang makruh dianggap haram, yang haram dianggap kufur. Nah, yang mubah bagaimana biar dapat pahala? Nah, itu ya. Kita lanjut lagi. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu li sahibiha, karena lisan halun nafsi, diri ini, kondisi diri ini punya lisan. Nah, gitu ya. Dia berkata kepada manusianya, kun ma'i fi ba'di aghradi wa illa sara'tuka. Kun ma'i adalah bersamaku, fi ba'di aghradi, dalam tujuan-tujuanku, wa illa sara'tuka, kalau enggak aku hancurkan kamu nih, aku dorong nih kamu nih, gitu, jorokin gitu kan. Nah, jadi ayo
dia meminta kita untuk mengikuti hawa nafsunya tuh. Wa kadzalika, dan kita lanjutin ya. Wa kadzalika, dan demikianlah yanwi berniat bilibasi thiyabil fakhirati, dengan memakai pakaian yang gagah, pakaian yang mewah. Dalam rangka apa? Yanwinya izhara nikmatillahi ta'ala, dalam rangka izhar. Izhar itu artinya jelas. Man amana, man nunnya jelas. Nah, jadi izhar itu jelas. Menjelaskan nikmat Allah, menampakkan nikmat Allah. Zoharo, nampak ya, menampakkan nikmat Allah, itu izhar nikmatillah. Dunal hudud an-nafsaniyah, bukan merupakan bagian-bagian hawa nafsu. Nah, jadi yang dia menggunakan pakaian yang gagah itu, bahkan ketika dia gunakan pakaian yang gagah, makanan yang enak, mobil yang bagus, bukan dalam rangka untuk kegagahan-kegagahan yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi dia menampakkan kepada Allah, ya Allah, Engkau beri aku, ya Allah, ini aku gunakan, ya Allah. Nah, maka ketika nikmat dari Allah digunakan, Allah senang. Contoh, misalkan Haji Gusrip ngasih saya mobil gitu. Lalu mobilnya saya pakai terus tuh, mobilnya Innova Venturer, begitu kan? Ke Suryalaya saya kelihatan oleh Haji Gusrip, wah mobil saya dipakai nih sama Ustadz Latif nih. Seneng. Haji Gusrip seneng, alhamdulillah, kalau gitu saya tambahin lagi deh Tesla. Nah, gitu. Pak Jero deh. Pak Jero saya pakai lagi, dikasih lagi Alphard sama Haji Gusrip. Nih saya kasih Alphard. Alphard dipakai lagi, dikasih lagi apa itu kan Rolls Royce begitu. Nah, jadi kalau dikasih tapi nggak dipakai, loh kata Haji Gusrip, saya udah ngasih Innova Venturer, kenapa nggak dipakai-pakai gitu? Kenapa dikandangin doang? Ke Suryalaya nggak dipakai, pakainya bis, nggak dipakai buat bawa jamaah, begitu kan? Nggak dipakai buat manakib. Waduh, saya kecewa kalau begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika dia menggunakan hal-hal yang bersifat kemewahan dalam rangka menampakkan nikmat Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat aku yang banyak, ya Allah, aku tampakkan ini ya Allah, aku gunakan nikmat dari Engkau ya Allah. Nah, begitu. Maka ketika misalkan diberikan nikmat apa? Ilmunya ditampakkan, ilmunya dibuka, kajian, nah misalkan gitu ya, bukalah, dia bisa baca kitab ya, buka kitab Minahusaniyah misalkan gitu. Lalu Allah memberikan nikmat apa? Suara digunakan, nah itu. Jadi seperti itu, Allah senang. Bukan karena hawa nafsunya dia, begitu kurang lebih. Seandainya dia menggunakan kemewahan pun dalam rangka tatapan yang ditatap adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, aku gunakan ini ya Allah sesuai ridho-Mu ya Allah. Nah itu. Wa kadzalika, dan demikian pula yaqulu, ya dia makan az-zaida. Ini sebenarnya az-zaida ya. Lebih minat ta'ami, dari ta'am. Wal baridal hulwa minasyarabi. Dan dia makannya dalam kitab Minahusaniyah yang versi lain ini zaidah ya, kelebihan lah, maksudnya makannya lebih dari standar gitu kan ya. Wal baridal hulwa minasyarabi, dan dia minum air yang dingin lagi manis. Minasyarabi, dari syarab itu minuman ya, jadi sampai Indonesia jadi syirab, jadi sirop deh. Li ajli istijabati a'dha'ihi, dalam rangka, li ajli itu dalam rangka, istijabati mengabulkan a'dha'ihi, anggota tubuhnya, liyashkurallaha ta'ala bi'azmin, agar dia bersyukur kepada Allah, bi'azmin, dengan sengaja, on purpose. Jadi dia sengaja makan yang enak supaya apa? Supaya anggota tubuhnya ikut bersyukur juga gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Nah, kita lanjutkan, jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya.
Kita lanjutkan ke alinea berikutnya. Wa qad kana, dan adalah Abul Hasan, yaitu Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, yaqul, beliau berkata, li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, kulu min atyabit ta'am, makanlah dari makanan yang paling toyib, bang toyib. Nah, atyabit ta'am, yang paling toyib, yang paling bagus. Kalau halal itu udah pasti. Halal dan toyib, nah ini yang paling bagus. Washrobu, minumlah, min aladzis syarab, dari minuman yang paling lezat. Nah, lezat dari bahasa Arab juga ya. Laziz, lezat. Wanamu, dan tidurlah, ala auta'il faros, di atas kasur yang empuk. Tapi sekarang empuk itu malah ini ya, nggak enak. Medium apalah gitu kan. Biar ortopedik. Intinya kasur yang paling inilah, high end lah. Wal basu, dan kenakanlah alyanats thiyabi, pakaian yang paling lembut. Nah, silakan makan yang paling enak, minum yang paling enak, tidur yang paling empuk, pakai pakaian yang paling halus. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, idza fa'ala dzalika, jika berbuat seperti itu, waqala, dan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yastajibu kulla adwin fihi lisyukri, dia mengijabah, menturuti, mengabulkan, kulla udwin fihi, tiap anggota tubuh di dalamnya itu, di dalam perbuatan itu, lisyukri, untuk bersyukur. Nah, jadi silakan makan yang paling enak, tidur yang paling enak, lalu pakaian yang paling lembut. Sesungguhnya ketika seseorang melakukan itu dan dia berkata alhamdulillah, sesungguhnya dia sedang mengabulkan anggota tubuhnya untuk ikut bersyukur. Jadi untuk ikut bersyukur tuh, ketika makannya misalkan yang enak apa ya kira-kira, sate lah misalkan ya, sate Tegal Balibul di bawah 5 bulan. Wah, sate Tegal lalu dimakan, Masya Allah, alhamdulillah, enak banget nih, lidah jadi ikut seneng, mulut ikut seneng begitu kan, aromanya aja udah, waduh mantep banget nih gitu kan. Lalu nasinya apa? Nasi bakar Dapur Leha Jakarta. Wah, nasi bakar legendaris nih. Pas waduh, ini ada aroma daun gosong-gosong gitu ya, bakarnya, aduh, ada teri-terinya dikit begitu, Masya Allah. Wah, itu udah mantap. Jadi mulut, lidah ikut bersyukur juga, lalu rasa semua bersyukur. Kalau tidur ya badan ikut bersyukur juga. Aduh, enak banget nih spring bed nih gitu kan. Mobil, katakanlah Alphard, aduh enak banget nih istirahat nih, tidur di mobil. Misalkan begitu ya, itu semua ikut bersyukur kepada Allah. Jadi yang bersyukur bukan hanya kolbu, tapi anggota badan pun ikut merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Silakan kalau begitu. Lagi-lagi tujuan yang ditatap adalah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, begitu kan? Malu aku kepada Engkau ya Allah, gitu kan? Bi khilafi, berbeda. Ma idza akala khubzas sya'ir, orang yang makan roti gandum, bil milhi, dengan garam, walabsil abaah, dan dia pakai pakaian yang STD, pakaian yang jelek, itu kan. Wanama alal ardi, dan dia tidur di atas tanah. Itu. Jadi wasyarobal ma'al malih as-sakhni, dan dia minum air ya yang cuman sekedar tawar dan anget gitu. Al-malih as-sakhon, air anget yang cuman air tawar doang. Waqala, dan dia berkata alhamdulillah, ya gini juga alhamdulillah lah gitu. Fa innahu yaqulu dzalika, sesungguhnya dia berkata begitu,
wa indahu ismi'zaz, dan dia punya rasa ismi'zaz, jijik gitu, nggak senang sebenarnya dengan itu makan nasi sama tempe. Kalau dulu tempe udah hebat lah, makan nasi cuman pakai tempe doang gitu kan. Lalu dia alhamdulillah ketika ya begini juga alhamdulillah lah, daripada nggak ada makanan, daripada kelaparan. Nah itu, jadi hamdalahnya frekuensinya rendah. Tapi kalau alhamdulillah ya Allah nikmat banget nasi bakar dapur Leha Jakarta ya Allah gitu kan. Wah itu lain tuh. Wa indahu ismi'zazun wa bughdun, atau wa bughdu sakhatin, wa bughdun, dan apa namanya marah-marah dia. Apa nih gitu kan, Riyadhah tapi marah-marah. Bu gitu, aku mau ini nih buka puasa. Pas buka puasa cuma nasi sama tempe. Ini udah tahu puasa nasi cuma nasi sama tempe doang. Wah dia marah-marah. Sakhito dia apa namanya murka ala makdurillah, atas takdir Allah. Nah itu. Jadi nggak mesti yang mewah itu hina, yang miskin itu mulia, belum tentu juga. Yang makan enak berarti derajatnya rendah, yang makan nggak enak derajatnya tinggi, belum tentu juga. Semua itu tergantung sikap batinnya. Nah itu sikap batinnya lagi-lagi nih. Jadi kita don't judge the book from the cover. Nah itu. Don't judge people from their lifestyle. Don't judge people from their apa namanya property, katakanlah gitu, kekayaannya. Oke, walau annahu jikalau annahu bahwa sesungguhnya dia nadhara bi'ainil basirah, dia melihat dengan mata basirah, mata batin, lawajada al ismi'zaz, dia menemukan ismi'zaz wasakhatu wasakhata, dan apa namanya murka, alladzi indahu, yang ada pada sisinya, yarji'u fil ismi, dia yarjahu fil ismi, dia unggul di dalam dosa. Jadi unggul di dalam dosa, alaman tamatta'a bid dunya biyaqin. Dia lebih dosa dia alaman tamatta'a bid dunya bil yaqin, daripada orang yang bernikmat-nikmat dengan dunia tetapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur. Jadi orang yang bersederhana tetapi disertai jijik dan kemarahan, nggak ada keridhaan di situ, itu malah dapat dosa dibandingkan dengan orang yang bernikmat-nikmat menikmati dunia tetapi penuh syukur. Nah itu. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan adalah sikap batin. Nah, sikap batinnya. Nah sampai mana tadi ya? Oke. Fa innal mutamatti'a bid dunya, karena orang yang bernikmat-nikmat dengan dunia, fa'ala ma abahahul haqq, dia melakukan ma abahahul haqq, apa yang dimubahkan oleh al-haq Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa man kana indahu ismi'zaz wa sakhatun ismi'zazun wa sakhatun, siapa orang yang tadi jijik dan marah, nggak ridho dia, faqad fa'ala, dia telah melakukan ma harramahul haq, apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi itulah lagi-lagi, don't judge book from the cover. Tasawuf ini ilmu tata kelola batin. Tata kelola batin. Maka kita jangan sampai suudzon, apa tuh? Oh kaya. Wah, jangan begitu. Apa tuh? Orang tarekat makannya enak-enak mulu. Tar dulu. Enak-enak mulu dalam rangka menunaikan rasa syukur dan mengajak anggota tubuh untuk bersyukur. Nah, tetapi yang sederhana, tapi dia nggak ridho dengan kesederhanaan, dia jatuh pada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ridho. Nah, jadi
tanda-tanda bahwa Allah ridho apa enggak kepada hambanya, lihat dia ridho enggak kepada keputusan Allah. Nah itu tanda-tandanya. Jadi kira-kira Allah ridho enggak sama saya kira-kira ya. Cek aja kita ridho enggak dengan keputusan Allah. Kalau kita enggak ridho dengan keputusan Allah, berarti Allah enggak ridho sama kita. Kan dalilnya kan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, jadi gitu ya. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Nah, itu. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh. Wah, gitu. Ntar kebanyakan nyanyinya lagi. Kita lanjut lagi ya. Oke, intermezzo dikit. Waf'al dzalika, lakukanlah itu ya akhi, wahai saudaraku. Jadi itu sampai sini bab udah habis. Bab tentang boleh bermewah dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka izharun ni'mah, menampakkan nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bukan dalam rangka menghina orang lain, sombong-sombongan, bukan. Lagi-lagi yang ditatap adalah Allah. Dia nggak menatap manusia. Dia nggak ditatap manusia. Nih, sukses apaan lu, cemen. Nih, begitu kan? Nggak begitu. Tetapi yang dia tetap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya. Dan ketika dia bernikmat-nikmat, niatnya adalah dalam rangka tasyakur. Nah, itu ya. Kan ada ungkapan tahaddus bin ni'mah, mengungkapkan nikmat. Jangan giliran sengsara ngomong. Giliran ada nikmat diem-diem baik. Nah, itu kan? Nah, itu. Asal ketemu dia lagi-lagi datang lagi sengsara lagi. Lagi-lagi datang lagi sengsara lagi. Giliran nikmat dia diam-diam baik. Nah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka ungkapkanlah. Nah, izharun ni'mah. Oke. Bagian dari tahaddus bin ni'mah. Tapi lagi-lagi nih, apa namanya? Benang merahnya di mana? Tahaddus bin ni'mah atau sombong-sombongan? Benang merahnya di tata kolbu, yang dia tatap Allah atau bukan. Itu tuh. Yang dia tatap Allah atau yang dia tatap ingin merendahkan orang lain. Itu tipis. Maka penting bagi kita ini tata kolbu. Nah, Minah Husaniyah ini kitab tata kolbu. Yang lembut-lembut di sini ditata. Nah, begitu ya. Kita lanjutin lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Gusrip yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kepada para guru-guru nih ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah nih, mendapat pelajaran dari tata kolbu ini. Terima kasih nih saya sekali berantum. Masya Allah. Ya lanjut ya. Ini Allah sayang kepada antum semua nih. Masya Allah. Oke, lanjut. Waf'al, dan lakukan dzalika, yang demikian itu ya akhi, wahai saudaraku. Wahdhar, ini bab baru sebenarnya. Tapi karena tadi dikit, kita lanjut aja. Biar banyak dapat pelajaran. Wahdhar, dan hati-hati. Min daqaiqir riya, dari lembut-lembutnya riya. Riya yang lembut, daqaiq itu artinya sebenarnya antara lain adalah menit. Gitu ya. Artinya hal yang kecil dari riya, yang lembut dari riya. Serpihan-serpihan riya yang bisa mengotori kolbu kita. Nah itu. Khaufan, karena takut, min dhiya'il ujur, daripada hilangnya pahala itu. Wa dzulmatil qalbi, dan takut gelapnya kolbu. Nah itu ya. Hati-hati dari riya yang lembut. Wa minha, dan termasuk riya yang lembut adalah istihlaul ibadah, merasa manis ibadah. Nah ini kayaknya saya mau udah lain sama ente masih males nih. Nah, alhamdulillah ya, ini saya wah pokoknya yang namanya zikir ribuan nggak kerasa. Nah begitu ya, gitu. Tetapi ada ada sebuah merasa manisnya ibadah.
Qala sahibul wasiyah, berkata sahibul wasiyah berarti Syekh Ibrahim Al-Matbuli, Al-Wasiyah Al-Matbuliyah. Sammun qatilun muhbitun lil amali. Nah, itu apa namanya? Daqaiqur riya itu riya-riya yang lembut, summun qatilun. Ini adalah racun yang membunuh. Lembut dia, tapi ketika dikonsumsi ini bisa membunuh. Muhbitun lil amal, dia bisa membatalkan amal. Ya Allah. Walaula syuhudud du'afa ta'zima maqamihim indan nas, kalaulah tidak karena kesaksiannya para du'afa. Du'afa artinya orang yang imannya lemah. Ta'zima maqamihim, agungnya makom mereka, indan nas bisahril layali al-kamilah. Mereka giliran apa namanya di sisi manusia bisahril layali al-kamilah, apa namanya bangun malam itu sempurna. Tapi kalau ada manusia, mastata'u, mereka tidak bisa sahrolailatin kamilatin. Mereka tidak bisa sebenarnya apa namanya menghidupkan meskipun satu malam secara sempurna. Fadlan andawamis sahari, apalagi tiap malam dia dawam menghidupkan malam. Nah, jadi merasa itu ketika ada manusia gitu ya. Artinya gini, ketika di depan manusia dia kuat, merasa wah enak nih ibadah nih. Giliran banyak orang dia sholatnya lama, giliran nggak ada orang sholatnya cepat. Giliran nggak ada orang, waduh bacaannya luar biasa. Giliran nggak ada orang, ya standar aja bacaannya, begitu kan? Ya, zikirnya dia bisa zikir banyak kalau bersama orang-orang. Giliran ada kelihatan orang dia zikir sekian ribu, giliran sendiri 165 gitu kan? Nah itu karena kelihatan orang. Wa qad ajma'al arifun, dan ijma menyepakati orang-orang arifun ala anna man, bahwa sesungguhnya orang, anna min alamatir riya'i, bahwa dari sebagian tanda-tanda riya adalah istihlaul ibadat, dia merasa manis ibadah. Li'annan nafsa la tastalidzu, karena sesungguhnya diri ini la tastalidzu, tidak apa namanya tidak nikmat, li ibadatin, untuk ibadah, illa in wafaqat hawaha. Jadi orang-orang yang itu giliran sesuai dengan wafaqat, ini sesuai hawaha, hawa nafsunya. Giliran sesuai sama hawa nafsunya, dia rajin. Walau annaha kholasat minal hawa lathaqula alaiha. Kalau dia nggak punya hawa, kalau dia bersih dari hawa, pasti jadi lemes lagi, berat lagi ibadah. Nah, begitu. Misalkan contoh lainnya apa ya? Wa minha al-amal lillahi ta'ala wa li syai'in akhar. Nanti ini saya bahas lagi. Jadi termasuk orang yang menurut dalam bab ini adalah menganggap manis ibadah, padahal manisnya ibadah itu karena dia itu ibadahnya sesuai dengan hawa nafsunya. Misal orang seneng ngobrol, nggak punya temen, silaturahim lah dia, begitu. Rajin silaturahim, tapi rajin silaturahim apa? Dalam rangka apa? Nyari temen ngobrol sebenarnya. Berarti bukan silaturahim dalam rangka menyambungkan kasih sayang, dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia pengen ngobrol. Nah itu. Begitu. Nikmat sih emang bagi dia silaturahim kayak begitu. Tapi kalau nggak silaturahim yang nggak ada ngobrolnya, hawanya dia pengennya ngomong mulu. Tapi kalau nggak ada ngomongnya, silaturahim jadi berat bagi dia. Nah begitulah. Wa minha, dan termasuk min daqaiqir riya, riya yang lembut adalah al-amal lillahi ta'ala wa li syai'in akhar, amal karena Allah dan karena hal yang lain. Nah, begitu. Jadi amal karena Allah dan karena hal yang lain. Nah, gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah, calon aulia Allah. Ini yang ditanyain oleh Mbak Anas nih sebenarnya nih pada pertemuan yang lalu. Gimana kalau qiyamul lail niatnya tidur, niatnya qiyamul lail campur persiapan Liga Champion gitu kan.
Ini dibahas di sini ya. Wa minha, dan termasuk dari daqaiqir riya, riya yang lembut. Ini riya bukan ini ya, artinya ketidakikhlasan tapi sifatnya lembut. Al-amal lillahi, beramal karena Allah. Ini beramal karena Allahnya benar nih. Wa li syai'in akhor, tetapi juga ada sesuatu yang lain. Nah, ada yang lain gitu kan. Disenyummu. Oke, kita lanjut lagi. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dushtuti. Berkatalah tuanku Abdul Qadir Ad-Dushtuti. Ini lain lagi, bukan Abdul Qadir Al-Jailani, beda lagi. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmati dia. Alaika bi ikhlasil qasdi. Hendaklah engkau memurnikan qasdu, tujuan. Motif kamu dimurnikan. Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Wala tatahawana fi dzalika. Jangan kamu remehkan tuh kemurnian tujuan itu. Jangan kamu remehkan kemurnian tujuan itu. Wa turdi, dan kamu wa turdi, dan kamu ridho bitalbisi nafsika alaika, dengan pengelabuan, dengan tipu dayanya dirimu terhadapmu, tahlik, kamu akan hancur. Itu ya. Wala tatahawan, kamu jangan remehkan tuh kemurnian tujuan. Gitu. Dan kamu ridho tipu daya, ini kayaknya bener nih, udah nggak apa-apa gitu kan. Tahlik, kamu hancur. Ka'an yakunul ba'its, karena sebagaimana al-ba'its itu artinya motivator ya, yang pembangkit, yang membuat ibadah ini bergairah. Al-ba'its, al-bi'sa itu kebangkitan, yang membangkitkan seseorang, menyemangati seseorang untuk beribadah. Al-ba'its laka fi fi'lil ibadati amroini, yang bisa membangkitkan kamu dalam melakukan ibadat. Amroini, ada dua urusan, ada dua perkara, ada dua hal. Fa'in fanin wa baqin, yaitu fanin yang fana, wa baqin dan yang baqo. Ada dua, fana dan baqo. Fana itu selain Allah, baqo itu Allah. Allah wujud qidam baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Itu ya, Allah wujud qidam baqo. Kalau yang fanin siapa? Semua selain Allah adalah fan. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu fana, sirna. Wa yabqa, baqolah wajhu rabbika. Itu Allah. Wa hadza min as'abi turukir riya. Inilah termasuk jalan riya yang paling susah untuk dihindari, maksudnya. Alal mubtadiin, bagi orang-orang pemula, beginners, ini susah ini. Meninggalkan mengikhlaskan tujuan hanya Allah. Saya puasa Kenapa puasa? Iya nih, badan makin gendut nih, berat nih. Ini ya, saya mencari ridha Allah sekalian diet. Itu. Maka ada fanin, ada baqin. Dia ada tujuan Allah, tapi ada juga tujuan hal yang lain. Itu. Maka tujuan hal yang lain ini perlu disiasati juga biar tembus kepada Allah. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tidak mudah nih katanya bagi mubtadiin. Masya Allah ya. Li'annahu yushbihu alaihim. Karena itu mirip-mirip tuh, samar-samar tuh bagi mereka tuh. Itu. Wa ya'suru alaihimul kholas, dan membuat mereka susah untuk murni niatnya minhu dari amal itu. Itu. Bikhilafir riya'il mujarrad, beda dengan riya yang murni.
riya yang saja, riya tok gitu ya. Fa innahu yufhamu bi adna ta'ammulin. Karena sesungguhnya riya yang asli itu yufhamu gampang difahami bi adna ta'ammulin dengan pemikiran yang sederhana. Jadi riya yang begitu itu samar. Riya yang ada dua itu samar, dua pembangkit motivasi amal ya. Beda dengan yang sodakoh, saya mau nyumbang nih kepada para eh, terkena korban bencana. Oke, karena saya mau nyumbang, saya adalah caleg, maka undang media, ayo media sini. Nih aku mau nyumbang. Wah, mau nyumbang pakai media. Maka waktu itu saya inget tuh, waktu ada gunung meletus di Merapi itu, kita turun, tim Pawafi maksudnya ya, tim Pawafi turun. Restricted area 20 km, kita masuk ke kilometer ke-7. Pak Wafi bilang, tim saya jangan lupa sholat lidaf ilbala, kata beliau gitu. Ya Allah, itu kita seinjek-injeknya debu tebel. Pohon-pohon kelapa udah kayak payung ditutup begitu. Lalu kata beliau, ingat tim saya jangan foto-foto. Ya Allah, ini yang berat nih. Paling enak kan datang ke nenek-nenek. Kita ngobrol sama nenek-nenek, cepret, upload. Itu kan paling enak tuh. Nih, saya orang peduli Merapi. Tuh, kata Pak Wafi. Ya kita, tiap handphone ada kamera. Belum kita ada kamera digital. Ya Allah, itu riyadhah berat itu. Riyadhah untuk nggak narsis itu berat tuh. Ya Allah, lalu apa ya maksudnya? Oh, maksudnya supaya kita betul-betul terjaga niatnya. Jangan sambil narsis gitu ya. Ya Allah, itu dia tuh baru saya paham. Nggak gampang itu lebih susah dari puasa itu. Nggak foto sama nenek-nenek di tempat korban bencana itu lebih susah daripada puasa. Gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Seperti itu. Jangan bawa atribut apapun. Nah, begitu. Tapi di sisi lain, Pak Wafi ketika di Aceh, beliau gunakan Suryalaya Peduli Aceh. Gitu, dalam rompinya. Nah, itu ada tujuan lain. Branding Suryalaya. Aware, interest, desire, action. Nah, begitu kan? Dalam marketing, membuat mereka aware dulu bahwa Suryalaya peduli. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutin waqaulu ba'dihim, dan perkataan sebagian dari mereka idza ghalabal ba'dihim artinya ba'du ahlu turuki ya. Berkatalah sebagian ahlu thariqah idza ghalabal ba'its, ketika menang al ba'itsul baqi, motivator penyemangat al baqi yaitu Allah yang baqo, kanal hukmu lahu, maka dia mendapatkan hukum, dihukumi dia ikhlas, maksudnya begitu. Jadi kalau motivasi keallahannya lebih dominan, maka dia dianggap ikhlas. Tidur biar entar malam nonton Liga Champion, tetapi juga sekalian biar kuat tahajudnya. Pas Liga Champion, Siti nyasar, begitu kan? Mulai lagunya kan? Beli balsam, gitu, udah mulai lagu-lagu Liga Champion. Beli balsam di mana Siti belanja, gitu kan? Lagunya ini ngawur nih. Jadi pas sudah begitu, ya udah. Tapi dia ingat, ya Allah, ini masa saya dominan Liga Championnya, kalau gitu saya sholat banyak, saya zikir. Liga Championnya nontonnya cuman giliran highlightnya aja. Nah, itu namanya ghalabal baqi. Menang dia, motivasi yang bersifat kebakoan, kekekalan. Nah, begitu. Maka dia dianggap ikhlas. Nah, itu ya. Menurut sebagian ahlu thariqah. Innama huwa fi haqqil awam. Sesungguhnya itu betul menurut awam. Nah, gitu. Alladzina, yaitu orang-orang la yaqdiruna, yang tidak mampu ala sulukit thariq, di dalam melakukan suluk. Mengkhususkan amaliyah, begitu. Itu boleh gitu. Wa amman, adapun orang yaqdiru ala sulukit thariqi, yang dia mampu ala sulukit thariq, suluk
takhusus di dalam bertorikoh, minal ulama amilin, dari karangan ulama amilin, fala yusamahu bimithli dzalika. Ini nggak bisa ditolerir yang begitu. Nggak bisa, karena masih ada selain Allah tujuannya. Ya Allah, ini berat nih. Nah, begitu kan? Puasa Daud, puasa Senin Kemis, plus nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani fardhon wadiyatan lillahi ta'ala. Gitu ya. Ada karena fardu tetapi karena diet. Nah, ini ada dua gitu. Tapi ternyata dia nggak terlalu peduli sama dietnya. Ternyata begitu ya. Nah, ini maka yang menang tujuan-tujuan keilahian. Tetapi itu tetap nggak bisa ditolerir. Masya Allah, bagi orang-orang yang mengkhususkan diri itu nggak bisa ditolerir. Wa mithalul fani wal baqi, dan contohnya al fani wal baqi. Fani itu lucu juga ya. Fani itu bahasa Inggrisnya. Ini al fani yang fana, wal baqi dan yang bako, ayyakuna laka inda amirin au mu'azzamin. Kamu berada di sisi amir, penguasa, wa mu'azzamin dan pembesar. Yakunu laka, kamu memiliki hajatun, ayyakuna laka inda amirin au mu'azzamin hajatun. Kamu punya hajat kepada penguasa maupun pembesar. Wa dzalikal amir awil mu'azzam, adapun amir itu, penguasa dan pembesar itu, yusallil jum'ah, dia sholat Jumat, au ghairaha, atau selain Jumat, fis shofil awal, di dalam sof pertama, au fi makanin ma'rufin bih, atau di tempat yang dikenal lah gitu ya, VIP lah. Fatatahajjada, maka kamu sungguh-sungguh. Fatajtahida, maksudnya gitu ya. Kamu sungguh-sungguh fi sholati ila janibihi, kamu sungguh-sungguh dalam sholatnya di samping dia. Nah gitu. Litahsula muradaka, supaya kamu tercapai maksud kamu, murad kamu, minhu, dari amir itu. La litu dial faridah, bukan karena adaan, bukan karena menunaikan faridah, kewajiban-kewajiban. Fi dzalikal makan, pada tempat itu, ala tilkas sifah. Ya, sifatnya tempat itu ya begitulah. Karena tempat di samping penguasa, maka ikut mulia, dan bisa minta apa-apa, mungkin proposal begitu ya, dan lain-lain. Itu juga contohnya seperti itu. Pengen di soft awal, niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah, mendapatkan fadilah soft awal sekaligus. Nah gitu. Misalnya itu termasuk mencampurkan niat. Apalagi kalau niatnya semata-mata untuk ada hajat. Nah, ya itu lebih parah lagi. Wa minal ma'lumi, dan yang seperti diketahui, annal ba'itha, bahwa pembangkit semangat, ala dzalikal amal, atas amal itu, huwa dzakal qasdul awal, yaitu maksud yang awal, la qasdu itqani umuris shalah. Maksudnya ya hajat itu bukan dalam rangka itqani umuris shalah, melakukan gigih di dalam salat. Wa qad ajma'u, dan sungguh telah berijma, sepakat para ulama ahlu tasawuf, ahlu tariqah, ala anna tauhidal qasdi wajibun, bahwa sesungguhnya menunggalkan tujuan wajibun, adalah wajib. Tauhidul qasdi, menunggalkan tunggal, menjadikan tujuan tunggal adalah wajib. Liyaj'alu lahum hamman, supaya tujuan itu bagi mereka adalah sebuah cita-cita atau keinginan, wahidan, yang satu saja, muta'allaqan, yang terkait, biwahidin, dengan Allah yang maha tunggal. La yashummu min tauhidil haqqi ta'ala raihatan, la yashummu, tidak mencium, min tauhidil haqqi, dari dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, raihatan. Jadi orang yang ibadahnya tidak tauhid di dalam tujuannya, dia tidak mencium bau tauhid Allah. Nah, begitu ya. Begitu.
Oke, kita lanjut lagi. Kurang lebih 5 menit lagi lah ya. Wa minha. Oke, sampai situ dulu. Jadi riya ini seperti itu ya. Saya mau kasih ilustrasi deh biar jangan kebanyakan. Tapi silakan diminum dulu, Bapak Ibu. Nah, diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau kasih sebuah simulasi, oke ya, simulasi ya. Kita lihat nih. Oke, simulasinya sebentar, saya close dulu, stop share dulu. Saya mau share yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mohon diperhatikan. Oke, diperhatikan ya. Judulnya Jangan Berpaling dari Allah. Oke. Silakan semua gunakan pandangannya secara baik. Kalau memang plus kacamatanya, gunakan kacamata nih. Karena ini kita mau serius nih. Wah. Jangan luput dari simulasi ini, insya Allah. Oke, are you ready? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, sekarang ini kan screen saya terbaca ya, jangan berpaling dari Allah ya. Terbaca ya? Oke. Alhamdulillah. Boleh Gus Rip on mic, yang lain atau admin ya, satu biar kalau saya tanya ada feedback. Oke, sekarang apa yang Anda lihat di sini? Di layar. Kalimat Allah, betul. Lalu ada lagi? Selain itu ada lagi yang di layar? Cuma satu. Enggak, ada apa yang terlihat? Warna-warni ya. Kalau tulisan Allah saja. Tulisan Allah. Kalau lalu ada warna-warni, warna apa aja tuh? Warna biru, kuning, orange, warna violet. Oke, banyak ya. Oke, sekarang saya minta nih fokus pandang tulisan Allah. Tidak kemana-mana, fokus pada tulisan Allah, terutama di tasdidnya. Terus fokus di situ. Oke, terus fokus di situ, titik itu aja, jangan kemana-mana, fokus di situ, di tasdidnya. Terus aja makin dalam, terus makin fokus. Sambil fokus saya tanya, ada nggak warna lain? Sambil difokus ya ke tasdid, ada nggak warna lain? Tetap fokus, jangan melihat yang lain, fokus ke tasdidnya saja. Ada nggak warna lain? Warna-warna yang tadi pink dan lain sebagainya tuh? Tidak ada. Nggak ada ya? Sekarang nggak usah fokus lagi. Mana ada? Allah putih. Oke, sekarang nggak usah fokus kepada Allah, lihat samping-sampingnya. Ada warna? Oke, gitu ya. Oke, betul. Boleh tulis di chat ada atau gimana gitu kan. Bagus. Artinya apa, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah? Manusia akan terselamatkan dari riya kalau dia fokus kepada Allah. Selain Allah itu fana, hilang. Nggak ada hakikatnya tuh. La maujuda illallah. Oke, gitu ya. Nah, jadi ketika kita nggak fokus pada Allah, itu macam-macam yang ada tuh. Kenapa orang riya? Karena dia nggak fokus kepada Allah. Nah, gitu. Kenapa orang bisa ikhlas? Dia fokusnya kepada Allah. Dia nggak ngelihat yang lain. Gitu. Kalau udah fokus kepada Allah, yang lain itu hilang semuanya. La ilaha illallah. La maujuda illallah. Nggak ada yang ada kecuali Allah. Itu bayangan semua itu. Itu fana semua. Itu hancur semua itu. Itu cuma bayangan Allah doang. Maka dalam kolbu kita juga hasbi rabbi
Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam kolbuku selain Allah. Kalau udah itu, manusia nggak ada, makhluk nggak ada. Pujian-pujian dari manusia cemen, fana semua, nggak ada itu. Nah, jadi begitu. Kalau kita fokus kepada Allah, yang lain akan hilang sendiri dengan sendirinya. Disinilah pentingnya zikir khafi, tawajuh. Tawajuh itu menghadap wajah. Tawajuh itu menghadap kepada Allah. Orang kalau udah menghadap Allah, betul-betul fokus menghadap Allahnya, hilang yang lain itu. Nah, itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang simulasi berikutnya. Itu di samping-samping ada warna? Ada ya? Oke, sekarang saya minta fokus lagi. Fokus kepada tasdidnya lafadz Allah. Terus fokus dalam situ. Tancapkan sampai situ terus. Tancapkan. Gimana? Hilang? Oke. Kalau belum nemu terus. Kurang lebih sama kayak tadi. Udah berasa ya? Ya begitulah kurang lebih. Bahkan yang lain bisa jadi hitam tuh. Halaman itu hitam, tinggal lafadz Allah doang, yang samping-sampingnya itu putih begitu. Kalau udah sangat fokus, begitu ya? Betul, betul. Ih, luar biasa. Itu cahaya fokus tuh. Kalau bahasa Miftahus Sudurnya al-jam'u, fokus. Maka zikir jahri sebenarnya ketika ada yang lain, illallah, kita fokusin di situ. Biasanya ada saja khotir, seliweran ini yang namanya pemikiran-pemikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, kita Allah, wah, fokusin gitu. Itu yang ada tinggal Allah bersama cahaya. Tuh, wah, itu. Oke, maka orang yang fokus kepada Allah hidupnya indah. Nah, begitu. Saya mau lanjutin lagi ya. Oke. Sekarang saya minta lagi fokus kepada Allah ya. Oke. Saya minta lagi fokus kepada Allah. Wah, ini simulasi penting nih. Wah, beruntunglah mudah-mudahan kita nih ya. Oke, fokus kepada lafadz Allah ya. Oke, sudah. Terus fokus kepada lafadz Allah, fokus kepada tasdidnya di situ. Terus makin dalam, terus makin masuk situ, terus makin masuk, enggak kemana-mana, fokus di titik itu. Oke, terus fokus di situ. Sambil fokus di tasdid ya. Ada langit berwarna biru. Ada rumput berwarna hijau. Terus fokus di situ. Oke, sekarang nggak usah fokus. Warnanya apa? Silakan, ada yang respon barangkali. Putih, putih. Langitnya warnanya apa? Biru, biru. Oke, sekarang udah nggak usah fokus. Pandangannya kemana-mana, silakan. Langit warna apa? Abu-abu. Abu-abu. Tadi warnanya apa? Tadi biru, Ustaz Latif. Indah dulu. Tadi apa indah sekarang? Indah yang tadi, Ustaz Latif. Itulah orang kalau fokus kepada Allah segalanya jadi indah. Masya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Tapi kalau orang fokusnya hilang, nggak fokusnya kemana-mana, semua jadi sepak. Bahasa Betawinya begitu. Nggak ada enaknya. Kaya juga sepak, apalagi miskin. Ya Allah, ya Karim. Kaya nggak fokus kepada Allah sepak, apalagi miskin. Tapi kalau fokus kepada Allah, apapun itu jadi indah tuh. Hidup ini indah bila ku selalu ada di sisimu setiap waktu, hingga aku hembuskan nafas yang terakhir, kita pun bertemu. Wah, begitu ya. Demikian
berhubung udah nyanyi, berarti saya sudahi dulu kajian pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.